Halo semua, perkenalkan saya Ina Aulia, mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim dari Prodi Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi GF Akuntansi. Yuk, kita mulai. Sebelum saya memulai lebih dalam, emang kalian tuh nggak kepo ya? GF itu apa sih? GF Akuntansi adalah program komputer untuk mencatat dan mengatur keuangan bisnis secara otomatis. Nah, software ini tuh dibuat oleh PT GF Soft Indonesia, perusahaan yang khusus mengembangkan aplikasi akuntansi untuk usaha kecil hingga menengah. Tujuan utama GF Akuntansi itu untuk mempermudah pemilik usaha dalam melakukan pembukuan tanpa harus menghitung manual, mengurangi kesalahan pencatatan, dan membuat laporan keuangan yang rapi, cepat, dan sesuai dengan standar. Pada tahap awal penggunaan aplikasi GF Akuntansi, kita perlu melakukan pembuatan data awal sebagai dasar pencatatan seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Proses ini diawali dari tampilan awal aplikasi, di mana kita terlebih dahulu memilih bahasa yang akan digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Agar memudahkan dalam pengoperasian sistem, kita juga wajib mengaktifkan persetujuan perjanjian lisensi sebagai syarat agar aplikasi dapat dijalankan. Pada tampilan awal tersebut terdapat 4 ikon utama, yaitu buat data baru, data sampel, buka data, dan keluar. Ikon buat data baru ini digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian data sampel ini berisi template contoh bawaan aplikasi yang dapat digunakan sebagai latihan. Buka data ini berfungsi untuk membuka data perusahaan yang udah dibuat sebelumnya. Sedangkan keluar ini digunakan untuk menutup aplikasi. Untuk memulai pencatatan perusahaan, kita memilih ikon buat data baru. Setelah ikon tersebut diklik, sistem bakalan nampilin halaman mulai. Pada halaman ini, kita cukup menekan tombol lanjut untuk melanjutkan proses pembuatan data. Selanjutnya pada halaman lokasi, kita menentukan tempat penyimpanan data dengan menekan tombol search. Kemudian membuat folder baru melalui opsi Make New Folder. Pada tab ini, kita juga perlu memastikan bahwa opsi Output Default itu udah dicentang agar sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian klik lanjut. Kemudian pada halaman title, kita dapat mengisi judul atau nama data perusahaan. Pengisian bagian ini tuh bersifat opsional, sehingga apabila nggak diisi, proses ini bakalan tetap dilanjutkan dengan menekan tombol lanjut. Berikutnya pada halaman profil, kita wajib mengisi identitas perusahaan secara lengkap. Di sini ada nama perusahaan, alamat, negara, nomor telepon, alamat email, website, serta singkatan perusahaan. Data ini penting karena bakalan digunakan sebagai identitas resmi perusahaan dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem. Setelah profil perusahaan itu diisi, kita masuk ke halaman paket, di mana kita di sini milih jenis paket serta modul yang akan diaktifkan sesuai dengan kebutuhan usaha. Pemilihan paket ini bakalan nentuin fitur apa aja yang dapat digunakan dalam aplikasi. Selanjutnya pada halaman jenis usaha, kita memilih jenis usaha yang dijalankan serta mengaktifkan metode perhitungan nilai persediaan yang sesuai. Kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada halaman mata uang, kita mengatur mata uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari serta menentukan mata uang dasar pelaporan keuangan. Pengaturan ini penting agar pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan itu menjadi konsisten. Setelah itu, pada halaman pembelian dan penjualan, kita mengaktifkan menu pembelian dan penjualan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, sebagai tahap akhir, kita akan diarahkan ke halaman final. Pada halaman ini, kita menekan tombol proses untuk menyelesaikan pembuatan data awal GF Akuntansi. Nah, setelah proses selesai, data perusahaan siap digunakan untuk melanjutkan pencatatan transaksi dan pengolahan keuangan secara terkomputerisasi. Setelah data awal GF Akuntansi tadi berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah masuk ke akun GF Akuntansi untuk mulai penggunaan sistem. Nah, pada proses ini diawali dengan kembali ke tampilan awal aplikasi. Pada halaman tersebut, kita memilih ikon buka data untuk membuka data perusahaan yang udah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih lokasi folder data tempat penyimpanan data perusahaan. Folder ini merupakan folder yang dibuat pada tahap pembuatan data awal tadi. Setelah folder dipilih, klik OK, kemudian tekan tombol Start untuk memulai proses pembukaan data. Kita perlu menunggu beberapa saat sehingga sistem penyelesaian proses tersebut. Apabila proses sudah selesai, tekan tombol close untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, bakal muncul halaman login untuk menampilkan data perusahaan yang udah dibuat tadi. Nah, pada halaman ini, kita masukkan username sama password yang sebelumnya itu sudah diberikan sama sistem. Demi keamanan data, kita juga bisa ganti password default dengan password yang baru, agar lebih aman. Selanjutnya, kita mengatur tanggal, bulan, dan tahun yang akan digunakan sebagai periode kerja, kemudian klik OK. Kalau proses login ini udah selesai, sistem bakalan nampilin tampilan awal GF Akuntansi. Namun, jika pada layar belum terlihat kotak menu utama, kita dapat
klik menu aplikasi yang berada di pojok kiri atas, lalu milih opsi tampil kotak menu. Setelah itu, jendela menu utama bakal muncul, dan seluruh fitur JF Akuntansi itu siap digunakan untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan perusahaan. Setelah berhasil masuk ke dalam JF Akuntansi, langkah selanjutnya adalah memasukkan data master file yang meliputi data vendor, data pelanggan, dan data item. Penginputan master file ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pencatatan transaksi pembelian, penjualan, serta pengelolaan persediaan. Untuk memasukkan data vendor, kita mengakses menu utama kemudian pilih master file. Lalu klik menu vendor. Pada halaman vendor, kita menekan ikon biru yang berada di kanan atas untuk menambahkan data baru. Selanjutnya, mengisi informasi vendor berupa nama, alamat, dan batas kredit sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah seluruh data terisi dengan benar, tekan simpan, kemudian tekan F12 dan close untuk menyimpan serta menutup halaman input data vendor. Selanjutnya, penginputan data pelanggan masih dilakukan melalui menu master file. Kita memilih ikon pelanggan, kemudian menekan ikon biru untuk menambah data baru. Pada halaman input pelanggan, kita mengisi data yang diperlukan seperti nama pelanggan, alamat, title, dan kategori pelanggan. Setelah semua data terisi, tekan simpan, lanjutkan dengan menekan F12 dan close sebagai tanda bahwa proses penginputan data pelanggan itu sudah selesai. Selanjutnya adalah penginputan data item yang juga dilakukan melalui menu master file dengan memilih ikon item. Sebelum memasukkan data barang, kita perlu terlebih dahulu itu menambahkan tipe satuan barang. Nah, pada bagian kanan di samping ikon print, terdapat ikon bulat yang berwarna hijau yang digunakan untuk menambahkan satuan barang. Tekan ikon tersebut lalu klik ikon biru untuk menambah data satuan. Selanjutnya, kita isi nama tipe satuan barang seperti pitch, pack, box, atau rim, serta jumlah satuan barang yang sesuai. Setelah selesai, tekan F12 dan close untuk menyimpan data satuan barang. Kalau satuan barang tadi sudah ditambahkan, kita kembali ke halaman utama item. Untuk menambah data barang, tekan tombol ikon biru lalu mengisi informasi barang berupa nama, barang, kode satuan barang seperti pitch, pack, box, atau rim. Apabila proses input itu udah berhasil, data barang yang udah dimasukin bakal langsung muncul pada daftar item. Dan jangan lupa tekan F12 dan close untuk menyimpan data dan menutup halaman input. Setelah seluruh data master file tadi selesai diinput, langkah berikutnya dalam penggunaan JF Akuntansi adalah menginput beginning balance atau saldo awal. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk menentukan posisi keuangan awal perusahaan sebelum transaksi berjalan dicatat di dalam sistem. Untuk mulainya, pertama kita kembali dulu ke menu utama JF Akuntansi, kemudian klik ikon data setup. Setelah itu bakal muncul kotak menu pengaturan, lalu kita pilih menu kode perkiraan. Pada menu kode perkiraan, sistem bakal nampilin halaman baru yang berisi daftar akun-akun yang tersedia di dalam aplikasi. Kalau kita mau nambahin akun baru, kita dapat menekan ikon biru yang tersedia pada halaman tersebut. Nah, untuk masukin akun induk, kita perlu menekan opsi header agar akun yang dimasukkan itu berfungsi sebagai akun utama. Setelah proses penginputan selesai, akun yang udah dimasukkan itu bakal langsung muncul pada daftar kode perkiraan sebagai tanda bahwa data itu berhasil disimpan. Melengkapi saldo awal pada akun-akun tertentu, kita masuk ke menu GL atau General Ledger. Dalam menu utama, kita klik ikon GL, kemudian pilih menu aktiva tetap. Setelah masuk ke halaman tersebut, di bawah ikon print akan terlihat daftar akun yang sebelumnya udah dimasukkan pada kode perkiraan tadi. Untuk menambahkan data saldo awal, klik ikon biru, lalu isi data yang diperlukan sesuai dengan akun yang dipilih. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa klik F12 dan tekan close untuk menutup halamannya. Setelah proses penginputan saldo awal selesai, tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan transaksi pembelian dan penjualan sebagai aktivitas utama dalam operasional perusahaan. Seluruh transaksi ini dicatat melalui menu utama yang tersedia pada halaman utama JF Akuntansi. Untuk mencatat transaksi pembelian, kembali ke menu utama, kemudian klik ikon pembelian. Setelah masuk ke menu pembelian, kembali menekan ikon pembelian untuk membuka formulir transaksi baru. Pada halaman pembelian, isi data vendor serta nomor transaksi, kemudian menekan tombol tambah yang berwarna biru yang berada di bagian tengah. Selanjutnya, masukkan kode barang yang udah didata sebelumnya, diikuti dengan jumlah satuan dan harga barang sesuai transaksi pembelian yang terjadi. Setelah seluruh data barang diinput, data tersebut dimasukkan ke dalam daftar atau list. Apabila semua data pembelian itu sudah selesai dimasukkan, transaksi disimpan. Sistem akan menampilkan konfirmasi pencetakan, dan apabila kalian memilih yes, maka sistem akan menampilkan bukti surat pembelian sebagai dokumen transaksi yang dapat dicetak.
Selanjutnya untuk mencatat transaksi penjualan, kita kembali lagi ke menu utama dan klik ikon penjualan. Di dalam menu penjualan, kemudian kita tekan lagi ikon yang penjualan hingga sistem mengarahkan ke halaman transaksi baru. Pada halaman ini, kita isi data pelanggan serta nomor transaksi, kemudian tekan tombol tambah yang berada di bagian tengah. Setelah itu, masukkan kode barang yang telah didata sebelumnya, serta jumlah satuan dan harga jual. Lalu masukkan data tersebut ke dalam list. Setelah seluruh data penjualan selesai diinput, sistem bakal menampilkan tampilan transaksi yang telah selesai dicatat. Selanjutnya untuk melihat atau mencetak bukti penjualan, kita dapat mengklik ikon yang ketiga di bagian kiri atas pada halaman penjualan. Dari menu tersebut, pilih jenis surat yang ingin dicetak. Setelah itu, sistem akan menampilkan bukti surat penjualan yang dapat dicetak sebagai dokumen transaksi resmi. Setelah seluruh proses selesai, tekan F12 untuk menyimpan data dan close untuk menutup halaman transaksi. Dengan adanya fitur pembelian dan penjualan tadi, JF Akuntansi itu membantu penggunaan dalam mencatat transaksi secara terstruktur dan otomatis, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data keuangan serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.